Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita bertemu di siang hari Senin, dan biasanya memang di pukul 13.00 sampai 14.00 adalah tema umum. Kita tidak membedah kitab khusus. Dan ini diberikan kesempatan bagi teman-teman yang minta via Zoom atau online. Dan pada kali ini, semoga Allah SWT berkahi, judul kita adalah cerdas dalam beribadah. Saudaraku seiman, ibadah adalah semua perkataan, perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tujuan kita diciptakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali memang untuk beribadah kepadaku. Jadi memang kita ada di muka bumi ini, saudaraku seiman. Pada saat Anda membuka mata Anda di pagi hari, Anda melihat terbitnya matahari, ada fasilitas segala macam, air, oksigen, dan apa saja, termasuk di tubuh Anda sendiri. Anda bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merenung dengan hati, bisa mengucap dengan lisan, dan seterusnya. Semua ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda harus sibuk dari perintah Allah kepada perintah yang lain, dari yang wajib kepada yang sunnah. Begitu juga Anda sibuk meninggalkan hal-hal yang Allah larang, dari haram dan juga makruh. Sehingga hidup Anda dari pagi, Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi, semuanya bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk pengabdian. Ini memang tujuan kita ada di muka bumi ini, teman-teman sekalian. Jadi kita memang di muka bumi ini bukan untuk buang-buang waktu, bukan untuk melanggar atau maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memang untuk patuh dan taat kepada Allah. Ini tujuan utama kita diciptakan. Judul kita pada kesempatan ini adalah cerdas dalam beribadah. Maksudnya, ibadah sudah kita tahu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah ini masuk dalam lingkup Anda mengerjakan perintah, wajib ataupun sunnah, atau Anda meninggalkan larangan, semua itu adalah ibadah. Ya. Meninggalkan halal haram pun adalah ibadah. Tetapi ada cara yang cerdas agar kita bisa meraih ekstra balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita ingin titik beratkan, teman-teman, pada kesempatan ini. Ya. Dan kita akan membahas kurang lebih 4 poin agar lebih memperjelas apa yang sedang kita ingin titik beratkan pada kesempatan ini, yaitu bagaimana Anda cerdas dalam bermuamalah atau dalam beribadah, bagaimana dalam beribadah kepada Allah ya, agar diterima dan akhirnya juga menghasilkan. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atun Nabi SAW atau mengikuti dan mencontohi Nabi SAW. Yang ketiga, husnun niyah atau niat yang baik. Sehingga dengan niat itu Anda bisa meraih banyak sekali pahala, sebagaimana nanti akan kami paparkan panjang lebar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat adalah memaksimalkan doa. Saudaraku seiman, kalau Anda ditanya, seandainya Anda mengerjakan satu ibadah, contoh sholat misalnya, Anda akan mendapatkan 10 pahala. Ini contoh saja. Lalu kemudian saya katakan, maukah Anda mendapatkan dari pahala 10 itu, Anda bisa dapatkan 100 pahala, 1000 pahala, 1 juta pahala. Tapi dengan ibadah yang sama. Maka saya yakin Anda akan mengatakan, tentu, saya mau. Bagaimana tidak? Dengan melowongkan energi, waktu, ya, dan jenis ibadah yang sama, tapi pahalanya lebih banyak. Nah, ini poin yang akan kita titik beratkan. Bukankah teman-teman sekalian, di saat Anda sholat misalnya, Anda dapat pahala Anda. Imam di masjid yang mengimami Anda dapat pahala seluruh makmumnya. Muazzin akan dapat pahala ya orang-orang yang datang sholat. Tapi Anda bisa mendapatkan ekstra pahala. Bagaimana caranya? Anda ajak orang lain. Misalnya. Jangan Anda sendirian. Coba sebarkan, share di grup misalnya. Informasikan kepada sanak kerabat, kenalan-kenalan kita. Kalau sebentar lagi waktu duhur, ayo kita siap-siap sholat. Tinggal bagaimana Anda ikhlas dalam menjaga. Nanti akan kita jelaskan poin ini ya. Jangan Anda mengatakan, oh kalau saya begitu nanti saya takut tidak ikhlas, Ustaz. Enggak, itu kekhawatiran saja. Karena kalau Anda tidak menyampaikan dakwah, tidak menyampaikan informasi kebaikan, maka Anda tidak akan mendapatkan maksimal pahala.
Tinggal bagaimana mengontrol agar Anda bisa tidak riya, atau bahasa lainnya adalah Anda ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke cara cerdas yang pertama, yaitu ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ini poin sangat penting. Karena dikhawatirkan kalau Anda tidak ikhlas, bahkan dipastikan tidak akan diterima amal yang Anda lakukan. Sebanyak apapun amal itu, sebanyak apapun jumlah rakaat yang Anda kerjakan, sholat, sebanyak apapun harta yang Anda sedekahkan, berulang kali Anda kerjakan ibadah haji dan umrah, Anda membaca Al-Quran sampai mengkhatam berulang kali, bahkan Anda menjadi hafidh Quran pun, tetap tidak akan berguna kalau Anda tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan, teman-teman bisa melihat tentang poin ini di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Kahfi, ya, ayat 110, surah nomor 18. Ini surah yang sering kali Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita ulangin di setiap malam Jumat atau di hari Jumat agar kita baca, ya. Walaupun Anda tidak menghafalnya, Anda dianjurkan untuk membacanya. Di akhir ayatnya, di ayat 110 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya nanti di hari kiamat, artinya dia akan ketemu dengan Allah, dia akan masuk surga, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama tafsir yang sangat masyhur, memiliki tafsir yang tidak asing lagi di kalangan para kaum muslimin, berjudul Tafsir Al-Quranil Azim. Beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya, maka hendaklah, makna daripada ayat ini, hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Ya, maksudnya adalah, makna daripada فَلْيَعْمَلْ amalan solehan, hendaklah dia mengerjakan amal soleh dalam ayat, yaitu mencocoki syariat Allah. Ya. Ikhlas dalam melakukan dan juga mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maaf, saya ulangi, kata beliau, makna daripada hendaklah ia mengerjakan amal soleh, maksudnya adalah mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala melalui petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadahnya harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan makna daripada dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, maksudnya adalah hanya mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Maksudnya ikhlas, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Kata beliau, inilah dua rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Dan kita sudah sebutkan tadi, cara cerdas beribadah ada 4 yang kami ingin titik beratkan pada kesempatan ini. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atun Nabi SAW. Langsung 2 poin ini, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita akan coba bahas nanti lebih rinci satu persatu insyaAllah. Fudail bin Iyad, ya. Maaf, saya ulangi lagi. Tadi perkataan Ibnu Katsir, masih ada ya. Inilah 2 rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini beliau sebutkan tentu dalam tafsir beliau yang masyhur, tafsir Quran Al-Azim, di jilid 9 halaman 205. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya, dengan ilmunya, ya. Beliau mengatakan, tak kala beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mulk. Kita pindah surah yang lain, ya. Surah Al-Mulk ayat 2 yang bunyinya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Ayyukum ahsanu amala. Supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Beliau mengatakan, yang dimaksud adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling mengikuti sunnah Nabi atau contoh dari Nabi SAW. Ya. Jadi memang para ulama memahaminya syarat diterimanya amal. Dan ini cara cerdas yang paling penting dalam mengerjakan ibadah agar tidak sia-sia energi, waktu, potensi yang sudah kita keluarkan dan sudah kita kerahkan. Semuanya bermakna, maka harus ikhlas dan juga mengikuti Nabi SAW. Fudail lalu berkata, apabila amal dilakukan dengan ikhlas namun tidak mencocoki, tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, amalan tersebut tidak akan diterima. Ya. Jadi kalau ada orang ikhlas, tulus sekali beribadah, tapi tidak ada contohnya dari Nabi, tidak diterima, percuma. Bagaimanapun ikhlasnya Anda. Saya titik beratkan di poin ini. Pernah Hasan Basri rahimahullah, beliau selepas salam,
di Masjid Jami' Basra. Beliau lepas sholat asar ya, lagi berzikir, ada orang di salah satu shaf yang di makmum, di tempat beliau mengimami sholat itu, tiba-tiba berdiri dan sholat sunnah ba'di asar. Ya, dia sholat sunnah, intinya dia sholat sunnah. Selepas tadi dia ikut sholat berjamaah asar ya. Kemudian Hasan Basri penasaran mau tahu ini sholat apa yang dikerjakan. Baru mau ditanyakan, selepas salam orang itu sholat lagi 2 rakaat. 2 rakaat sudah selesai nih, sudah salam. Sholat lagi 2 rakaat. Hasan Basri penasaran, ingin tanya. Baru salam, berdiri lagi di rakaat. Kerjakan lagi 6 rakaat. Sampai 8 rakaat. Itu pun selepas salam, dia masih mau lagi mengerjakan sholat. Maka oleh Hasan Basri rahimahullah dipegang tangannya. Lalu ditanya, apa ini? Sholat apa yang kamu kerjakan? Tiba-tiba orang itu sedikit marah dan dia mengatakan, apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Maksudnya kenapa kau pusing dengan saya? Saya kan sholat gitu. Masa mau sholat ditanya, sholat apa gitu? Maka kata Hasan Basri rahimahullah, ini penting untuk dipelajari. Beliau mengatakan apa? Allah tidak menghukummu dengan sholat yang kau kerjakan. Tapi Allah menghukummu dengan sholat yang kau buat-buat. Walaupun kau ikhlas, tidak pernah Nabi SAW contohkan habis asar ada sholat sunnah 8 rakaat. Ini dari mana ini? Bahkan ada larangan sholat sunnah selepas asar karena iblis sedang mengeluarkan tanduknya. Jadi tidak cukup orang ikhlas. Tapi harus ada contoh dari Nabi SAW. Ini tidak bisa terpisahkan. Dan ini Fudail bin Iyad rahimahullah, ini seorang ulama tabi'in generasi awal-awal Islam yang belajar dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Mereka sangat dekat dengan wahyu, dengan waktu wahyu gitu ya. Dibandingkan kita yang sangat jauh sekarang. Beliau mengatakan itu, apabila amal dilakukan dengan ikhlas namun tidak mencocoki ajaran Nabi SAW, amalan tersebut tidak akan diterima. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu amalan dilakukan mengikuti ajaran beliau SAW, namun tidak ikhlas. Sudah benar sholatnya, puasanya, ibadah-ibadahnya, tapi tidak ikhlas, riya, karena ingin dipuji oleh orang. Maka juga amalan tersebut tidak akan diterima. Amalan barulah diterima jika terdapat syarat ikhlas dan shawab, atau mengikuti ajaran Nabi SAW yang benar. Amalan dikatakan ikhlas apabila dikerjakan semata-mata karena Allah. Amalan dikatakan shawab atau benar bila mencocoki ajaran Nabi SAW. Nah, ini perkataan yang sangat bijak sekali dari seorang tabi'in yang masyhur dengan keimanannya, ya. Dan beliau menekankan sekali agar setiap muslim berhati-hati dengan masalah ini. Juga ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, ya, kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan diwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Kecuali yang ikhlas karenanya, ya. Jadi nggak bisa diterima amalan tersebut kecuali yang memang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, ikhlas ini, tulus dalam mengerjakan amal, memiliki juga rukun-rukun. Artinya bagaimana supaya kita ikhlas, ya. Yang perlu diperhatikan, dan ini tentu disusun oleh sebagian ulama. Yang pertama, talabul ajr min Allah. Memang murni mencari pahala dari Allah. Sehingga dia jauh sekali dari puji-pujian orang. Nah, ini yang harus diperhatikan yang pertama dari ikhlas. Kapan Anda mengejar pujian dari manusia, maka tidak akan ada gunanya amal itu. Percuma saja. Perhatikan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang agung. Hadis cukup panjang tapi berhubungan dengan masalah poin ini yang perlu kita perhatikan. Bahwasanya kata Nabi SAW, 3 golongan yang paling pertama Allah siksa, masukkan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti adalah, yang pertama teman-teman sekalian, orang yang pertama mati syahid. Yang pertama orang mati syahid. Mati syahid ini bukan hal yang gampang teman-teman sekalian. Pergi ke medan perang, meninggalkan keluarga, ya, meninggalkan pekerjaan, dan tujuannya untuk mati, dibunuh. Sementara umumnya orang lari dari kematian, gitu. Maka didatangkan orang mati syahid, lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, memperlihatkan kepada dia nikmat-nikmatnya Allah. Keberanian dia, keterampilan dia dalam berperang, dia pergi menghadapi musuh, dia bunuh beberapa orang musuh, ya. Dia banyak yang dia kerjakan berhubungan dengan masalah peperangan tersebut. Allah perlihatkan, maka dia mengenal nikmat itu. Lalu Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan semua nikmat yang aku berikan ini? Keterampilan perang, keberanian, ya, keperkasaan, dan segala macam. Maka dia mengatakan, aku ikut berperang
di jalanmu sampai aku terbunuh ya Allah. Ya. Semua itu aku kerjakan karena kamu. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Kamu berperang agar kau dikatakan seorang ksatria, seorang yang hebat, pemberani. Dan sudah dikatakan itu. Kau sudah dapatkan pujian yang kau inginkan. Ya. Maka Allah pun memerintahkan para malaikat menyeret wajahnya dan melemparkan dia ke dalam api neraka. Bayangkan teman-teman sekalian, ini orang berperang di jalan Allah dan terbunuh. Di dunia dikenang, dia orang yang mati syahid. Tapi karena Allah tahu semua apa yang disembunyikan oleh hati manusia, Allah mengatakan kau dusta. Yang kau kejar adalah popularitas, agar kau dipuji. Dan sudah dipuji. Subhanallah, orang semua yang kejarnya riya bukan ikhlas, mereka ingin dipuji oleh orang, dia akan dapatkan pujian tersebut. Tapi perlu Anda garis bawahi. Pujian tersebut tidak akan memberikan manfaat apapun kepada Anda. Tidak menggemukkan badan Anda, tidak menyuburkan rambut Anda, tidak membuat mata Anda tambah terang, telinga Anda makin tajam mendengar. Gak ada sesuatu yang dapatkan gitu. Kecuali hanya pujian sebatas lisan dia. Kau hebat ya, kau alim ya, kau pintar ya, kau soleha, kau soleh, dan seterusnya. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Ya. Tidak memberikan manfaat kecuali bahkan bisa menghancurkan amal kita. Bisa menghancurkan amal kita. Karena dengan perbuatan seperti ini, pujian ini akan membuat kita jadi riya. Ya. Kita jadi ingin dipuji oleh orang. Dan tidak ada manfaatnya. Perhatikan ini, golongan pertama yang Allah lemparkan dalam neraka. Yang golongan pertama ini masuk dalam neraka ya. Sebelum orang-orang lain gitu. Orang yang mati syahid. Yang kedua yang Allah berikan kepada dia Al-Quran. Ya. Maka Allah perlihatkan nikmat-nikmat. Bagaimana dia mulai menghafal Al-Quran. Bagaimana suaranya indah. Bagaimana dia undang ke sana sini. Luar biasa gitu. Setelah selesai semuanya itu. Ya. Setelah selesai semuanya. Dia perlihatkan dan dia kenal. Maka Allah pun mengatakan, apa yang kau kerjakan dengan nikmat yang aku berikan ini? Dia mengatakan, ya Allah tidak aku tinggalkan satupun kesempatan kecuali aku menggunakan untuk membaca kitabmu, Al-Quran di siang dan malam hari karena kamu. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau telah dusta. Kau membaca Al-Quran agar kau dikatakan seorang qari', pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Dan sudah diucapkan itu. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan itu. Ya. Maka karena diucapkan itu, ya, dan kau sudah dapatkan, maka Allah SWT menyuruh para malaikat menyeret wajahnya dan lemparkan dalam api neraka. Bayangkan, pembaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Karena tidak ikhlas ini. Yang ketiga adalah, seseorang yang Allah berikan kepada dia harta yang melimpah. Segala jenis harta, kata Nabi SAW, telah diberikan kepada dia. Semuanya dikasih kepada dia. Kemudian Allah pun perlihatkan nikmat-nikmat tersebut, bagaimana dia mulai awal bekerja, bisnis, sampai dia berhasil, sukses dan seterusnya, sampai akhirnya dia berhasil ya mendapatkan semua apa yang dia inginkan dari harta ini, yang melimpah sekali. Maka Allah bertanya, apa yang kau kerjakan dengan harta tersebut? Dia mengatakan, ya Allah tidak ada satupun tempat dan peluang untuk mengerjakan sedekah kecuali aku ada di situ. Karena kamu ya Allah, kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau dikatakan, ya, kau melakukan semua itu agar kau dikatakan seorang yang dermawan. Seorang yang dermawan. Maka, dan itu telah diucapkan. Oh dermawan ya, si fulan baiknya, si fulan ini murah hatilah dan segala macam. Maka, karena sudah diucapkan dan di hari kiamat dia tidak bisa pungkiri lagi, Allah pun menyuruh malaikat menyeretnya dan dilempar ke dalam api neraka. Jadi bayangkan teman-teman bagaimana, karena orang mengharapkan balasan kepada selain Allah, maka pada hari kiamat tidak akan ada hasil daripada amal yang mereka sudah lakukan. Yang kedua harus diperhatikan agar kita ikhlas adalah menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal kita. Ya. Jadi harus kita fahami ini teman-teman sekalian. Menyembunyikan amal artinya tidak menceritakannya. Ya. Sebagian salafus saleh teman-teman sekalian, mereka bahkan ada yang berpuasa sampai puluhan tahun istrinya pun tidak tahu. Tentu sama istri, sama pasangan, wajar kalau mereka tahu kita sedang puasa Senin Kamis atau puasa sunnah ya. Misalnya, kalau puasa wajib kan sudah bukan pilihan. Tapi ada di antara mereka karena waktu masih bujang mereka berpuasa, setelah menikah, dia tidak cerita sama istrinya kalau dia berpuasa. Jadi kalau istrinya siapin makanan, maka dia membawa makanan tersebut ke toko, dia punya toko di pasar, dan dia sedekahkan kepada fakir miskin. Begitu terus berjalan puluhan tahun. Istrinya pun tidak tahu kalau dia sedang berpuasa. Dia tidak menceritakan pada siapapun. Gitu. Ada di antara mereka bersedekah setiap malamnya 100 kantong gandum
yang dibagikan ke rumah orang-orang miskin, ditaruh depan rumahnya lalu ditinggal. Itu berjalan puluhan tahun. Dan tidak ada yang tahu sama sekali. Istrinya pun tidak tahu, anaknya pun tidak tahu. Di malam hari, selepas sholat malam, jeda antara sholat malam dengan sholat subuh, orang ini keluar, membawa, memikul di pundaknya karung yang besar, berisikan 100 karung-karung kecil atau kantong-kantong kecil isinya gandum. Ya. Kalau satu karung kecil itu, satu kantong itu 1 kilo, berarti ada 100 kilo dipikul sama dia. Ditemukan pada saat dimandikan jenazahnya, ada di pundak sebelah kanannya, itu bekas warna hitam. Ya, bekas warna hitam yang kena memikul barang berat. Orang yang memandikan nanyakan kepada istrinya, ini kenapa pundak suamimu? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Tapi dia biasa setiap malam, habis sholat malam, dia biasa memikul karung, tapi saya pun tidak tahu dibawa kemana karung itu. Nah, setelah dia meninggal baru ketahuan teman-teman sekalian, ternyata dia mengelilingi 100 rumah orang miskin di kota Madinah yang dia bagi-bagikan karung tersebut. Dan setelah dia meninggal sudah tidak lagi sumbangan, maka dari situlah orang mengetahui kalau dia ternyata ya yang membagi-bagi itu. Dia rahasiakan luar biasa. Dan sekian banyak kisah yang berhubungan dengan ini. Ya, dari puasa, dari sedekah, dari ibadah-ibadah, mereka merahasiakan semuanya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Dalam hadis riwayat Muslim ya. Hadis sahih kata Nabi SAW, Allah sangat cinta dengan hamba yang suka bertakwa, patuh. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan, apa yang Allah larang ditinggalkan. Kemudian ghani, kaya, suka bersedekah. Dari sumber halal dikeluarkan juga jalan Allah. Kemudian khafi, suka merahasiakan ibadahnya. Jadi kita rahasiakan teman-teman. Selama orang tidak tahu, selesai. Kita harus jaga itu. Ya. Dan bagaimana pernah terjadi teman-teman sekalian, ini contoh dalam masalah puasa. Ada seseorang dari kaum salaf dulu, bernama Abdullah bin Ghalib, rahimahullah. Beliau termasuk ahli Al-Quran dan suka sekali puasa. Ya, siang hari dia puasa dan rutin sepanjang hidupnya gitu kan, puasa-puasa sunnah dikerjakan selain puasa wajib. Dan juga dia selalu sholat malam. Pada saat dia meninggal dunia, subhanallah, dari kuburannya itu keluar bau lebih wangi dari bau kasturi. Ya. Maka ada seseorang yang sempat mengatakan, orang ini selalu menjaga puasanya. Maka Allah pun menjaga bau kuburannya. Lalu disebutkanlah sesuai dengan hadis Nabi SAW, orang-orang yang berpuasa akan keluar dari kubur mereka bau harum dari amalan puasa mereka. Karena bau mulut mereka, dalam hadis disebutkan, karena bau mulut mereka kata Nabi SAW, lebih wangi daripada bau kasturi. Lebih wangi daripada bau kasturi. Ya. Jadi ini contoh saja. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, tentu di sini banyak contoh-contohnya bagaimana mereka merahasiakan amal-amal itu ya. Tapi mungkin tidak bisa kita sebutkan semua. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan agar Anda ikhlas, yaitu memperindah ibadah itu sendiri karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dari sisi gerakan-gerakan ibadah itu, atau bentuk fisik yang sedang kita kemas untuk ibadah, gitu kan? Ataupun badan kita sendiri. Contoh misal, gerakan sholat. Orang yang ikhlas itu, dia akan betul-betul menjaga gerakan-gerakan sholatnya. Dia tidak ingin satu gerakan pun atau satu bacaan pun luput. Ya. Dicuri oleh syaitan kesempatan untuk mendapatkan pahalanya. Jadi kayak misalnya ada orang yang kurang ikhlas, mereka kalau sholat Allahu Akbar, baca ya khusyuk tidak ada masalah, ruku juga begitu, sampai salam ada yang dia ingat, ada yang dia tidak ingat. Ini tidak ikhlas namanya, atau kurang ikhlas. Orang ikhlas tidak mungkin, dia pasti akan memperindah ibadah tersebut. Karena dia tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian daripada keikhlasan. Ya. Begitu juga pada saat uang misalnya fisik, dia mau sedekah. Ya. Dia tidak akan mencari uang yang kotor misalnya, atau uang yang paling kecil. Dia akan berusaha mencari hartanya yang paling bagus. Yang dia keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia akan coba kasih, menjalankan firman Allah SWT, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian mencapai, meraih pahala maksimal dalam bersedekah sampai kalian, atau tidak akan maksimal kalian mendapatkan balasan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Jadi kalau Anda masih bersedekah dengan sisa-sisa makanan saja, Anda bersedekah dengan baju bekas Anda, ini masih belum mencapai ikhlas yang sebenarnya.
Ikhlas itu adalah memang Anda tahu Anda lebih membutuhkan ya dengan sedekah Anda daripada orang yang menerima. Di situ puncak keikhlasan. Jadi bagaimana Anda memberikan yang terbaik kepada orang miskin atau fakir di depan Anda yang Anda berikan itu, dan Anda yakin, tanamkan dalam diri Anda lebih butuh daripada dia. Sehingga Anda memberikan yang terbaik dan tidak lagi Anda melihat dia, tapi Anda bagaimana berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan maksimal karena yang Anda keluarkan untuk Allah. Bukan dia, tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting. Makanya sebagian salaf mengatakan, kalau ada orang yang menerima sedekah dariku ataupun hadiah, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Ya. Dan ada lagi sebagian mereka mengatakan, siapa yang berpikir bahwasanya ya dia atau orang yang menerima sedekahnya lebih perlu daripada dia, maka dia telah menghancurkan amalnya. Coba, bagaimana mereka memahami poin ini? Jadi selain memperindah gerakan-gerakan dan bacaan misalnya dalam ibadah itu ibadah tersentuh atau ibadah yang sedang dikerjakan kayak tadi gerakan sholat misalnya, memaksimalkan apa yang dikeluarkan untuk Allah yang terbaik, contoh misalnya tadi sedekah, dan juga teman-teman sekalian memperindah penampilan dia di hadapan Allah. Nah ini poin penting juga, itu termasuk orang yang ikhlas, ya. Jadi bukan karena ibadah lalu asal jadi saja, enggak. Dia akan maksimalkan penampilan dia. Bukankah banyak orang subhanallah bangun sholat malam tapi dia pakai baju asalan saja. Dibandingkan ada orang yang ikhlas sama Allah SWT. Dia tahu dia akan melakukan ibadah untuk Allah. Maka dia pun menggunakan baju yang terbaiknya. Dia sudah programkan, dia bangun malam hari, dia mandi dengan segar, dia pakai baju terbaiknya, dia pakai parfum terbaiknya, sejadahnya juga bersih, mukunahnya bersih. Dia udah pilih surah-surah yang dia ingin baca. Nah ini baru kita lihat ikhlas karena Allah SWT. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kalau kalian sedang berpuasa, ini contoh masalah puasa ya. Maka di pagi harinya harusnya orang yang berpuasa itu menyisir rambutnya dengan rapi, memakai pakaiannya yang terbaik, ya. Dan dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Dia berpenampilan yang bagus, yang bersih. Karena dia lagi ibadah sekarang. Imam Malik rahimahullah, beliau kalau ingin menyampaikan hadis Nabi SAW, agama ini, beliau mandi, beliau pakai baju yang terbagus. Pakai wangi-wangian yang paling wangi. Karena beliau ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh utusan Allah Nabi besar Muhammad SAW. Coba Anda bayangkan. Jadi sampai pada tingkat itu. Berapa banyak orang di antara kita sholat malam ya, tapi sejadahnya sudah kotor, bau, ya. Mukenanya sudah lama nggak dicuci, kopiahnya kotor gitu, bajunya juga sobek-sobek yang dipakai. Padahal dia sedang menghadap sang raja yang sebenarnya. Abu Hanifah rahimahullah, beliau itu kalau jalan di depan orang-orang selalu rapi, bersih, wangi, dikenal sekali. Rahimahullah, seorang ulama, salah satu dari 4 imam madhab ya, Imam Abu Hanifah. Maka satu waktu, beliau bilang, saya malu dengan murid-murid saya pada saat saya lewat, maka mereka mengatakan begini, Imam Abu Hanifah di depan kami aja berpenampilan seperti ini, rapi, bersih, wangi. Bagaimana kalau dia sedang sholat malam menghadap Tuhannya ya? Maka kata Abu Hanifah rahimahullah, saya malu seperti ada teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang selama ini kalau sholat malam pakai baju biasa. Semenjak itu Abu Hanifah selalu siapkan baju baru setiap kali mau sholat malam teman-teman. Bayangkan berapa ratus malam dia sholat malam selalu pakai baju yang baru atau baju yang terbaik yang dia miliki setiap malamnya. Karena ingin menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk dalam keikhlasan. Ya? Anda kalau tulus pada seseorang, ini rasionalnya ya. Bagaimana Anda akan memberikan kepada orang tersebut? Bagaimana Anda memberikan kepada orang tersebut? Anda akan berikan yang terbaik tentunya. Ya? Karena Anda tulus pada dia. Sekarang kalau Anda tulus mencintai seseorang, Anda tulus pada seseorang, bagaimana Anda menjamunya seperti tamu? Bagaimana Anda pada saat mengemas hadiah yang Anda berikan kepada dia? Pasti Anda akan berikan yang terbaik. Nah ini rasionalnya. Jadi 3 hal ini harus benar-benar diperhatikan. Ya? Harus benar-benar diperhatikan. Dari ketiga poin ini yang berhubungan dengan masalah ikhlas ya, yaitu bagaimana seseorang itu mengharapkan hanya balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana dia berusaha menyembunyikan amal-amal ibadah yang sudah dia kerjakan. Tentu dia sembunyikan amal-amal yang memang tidak ada orang tahu. Kayak sholat malam dia, kayak dia pernah sedekah kepada seseorang, dia transfer uang misalnya ke satu lembaga, yayasan kah, orang miskin kah, dan segala macam. Ini tidak ada yang tahu. Maka dia sembunyikan. Beda kalau ibadah itu dasarnya orang lihat. Kayak misalnya dia ke masjid, orang-orang sekitar dia di masjid di saf, dia, ya kan? Atau dia pergi haji dan umrah, itu lain. Memang orang harus lihat, tapi ini pun
yang tidak lihat dia akan rahasiakan. Dia tidak pulang dari haji atau umrah lalu kemudian pamer, saya baru pulang dan haji. Pulang dari ibadah haji dan umrah. Berapa banyak orang subhanallah, saya lihat dengan mata kepala. Mereka sengaja foto di depan Ka'bah sambil angkat tangan. Seakan-akan lagi berdoa. Kenapa harus foto seperti ini? Kalau Anda mau foto mungkin dekat Ka'bah, karena merasa keagungan Ka'bah, mungkin masih bisa dianggap adalah sesuatu yang positif. Tapi kalau Anda sengaja menghadap Ka'bah lalu angkat tangan seakan-akan lagi berdoa, lagi foto, untuk apa? Jelas-jelas memperlihatkan orang kalau Anda sedang berdoa. Untuk apa ini teman-teman sekalian? Atau tulis status lagi sholat malam, ya, lagi merenungi ayat ini, kan jadi riak nantinya, ya. Tapi kalau awal tadi yang di awal pertemuan saya bahasakan, kalau Anda mengajak orang beda, tapi secara umum, ya. Misalnya Anda punya grup, Anda sepakat sama teman-teman, ayo sama-sama yuk saling membangunkan sholat malam. Siapa yang mengingatkan malam ini? Si fulan atau si fulana. Ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu lebih baik amannya grupnya. Kemudian besok pindah kepada siapa lagi, besok pindah kepada, lagi saling mengingatkan. Jadi jam 3:30, jam 3 subuh, sudah mengingatkan teman-temannya, ayo bangun yuk sholat malam. Dan itu sudah bergiliran. Ya, maka ini mungkin kita katakan adalah hal yang positif, karena dia akan panen pahala orang-orang yang diajak. Tinggal dia kontrol dirinya untuk tidak riya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada yang nanya, ya, tidak ada satu kesepakatan, lalu kemudian Anda main langsung saja menceritakan pada orang, kamu puasa nggak? Kamu puasa? Teman-teman di kantor ditanya misalnya kayak hari Senin begini, saya puasa. Yo, yang nanya kamu itu siapa? Nggak ada yang nanya, tapi dia bilang ini sudah jelas-jelas orang ini riya. Gitu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha, ya, wa bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini karena sebab orang miskin, ya, karena doa orang-orang miskin tersebut, karena solat mereka dan keikhlasan mereka dalam beribadah. Ikhlas itu bisa menyelamatkan bukan cuma diri dia tapi umat ini semuanya. Maka itu kedudukan ikhlas yang luar biasa gitu, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Fawaidnya, amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi SAW bagaikan seorang musafir yang membawa bekal berisi pasir. Bekal tersebut hanya memberatkan namun tidak membawa manfaat apa-apa. Renungi dalil-dalil ini teman-teman sekalian, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 tentang pentingnya ini rangkuman dari semua tadi poin-poin ikhlas itu. Ya, Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka diperintahkan, ya, untuk menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya. Ikhlas. Memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah ajaran agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain dalam surah Az-Zumar ayat 65 justru menghardik orang-orang yang menghilangkan keikhlasan dan berbuat kesyirikan. Kan orang kalau ingin dipuji orang, ya, ini berarti riya. Riya itu berarti syirik kecil, ya. Memperdengarkan Allah dengan makhluknya. Dan Allah SWT mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kamu mempersekutukan Tuhanmu, maka niscaya hilanglah seluruh amalmu tersebut. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Allah berfirman hadis qudsi, ya, qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syurakai 'an syirk. Man amila amalan asyraka ma'iya ghairi taraktu wa syirku. Allah yang maha berkata dan maha tinggi telah berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu, ya, dalam perbuatan syirik. Gak butuh Allah dipartnerkan. Anda sholat karena Allah, ya karena Allah. Gak bisa diikutkan dengan ingin dipuji, ingin ini. Gak bisa. Harus karena Allah SWT. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya, kata Allah, ya, dengan sekutuhnya itu. Dia karena ingin dipuji oleh yang sudah Allah kasih aja. Allah nggak butuh amalan itu. An-Nawawi rahimahullah mengatakan amalan seseorang yang berbuat riya atau tidak ikhlas ialah amalan batil dan tidak berpahala sama sekali. Bahkan ia mendapatkan dosa. Ini pada saat berbuat syirik, artinya tidak ikhlas karena Allah SWT. Jadi Anda tidak punya pilihan teman-teman dalam ibadah. Ikhlas maka Allah terima, atau Anda riya atau tidak ikhlas maka tidak diterima. Bahkan berdosa. Nah, jadi ini
cara cerdas yang harus diperhatikan baik-baik. Dan kata Nabi SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah, mimma yubtaga bihi wajhullah azza wa jal, la yata'allamu illa liyusibu bihi aradan minad dunya, lam yajid arafal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya harus ditujukan karena Allah, namun dia mempelajarinya hanya mendapatkan materi duniawi, untuk mendapatkan pujian duniawi saja, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Jadi ini poin yang luar biasa yang harus diperhatikan. Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullah mengatakan, ikhlas adalah menjadikan niat hanya untuk Allah dan melakukan amalan ketaatan, dalam melakukan amalan ketaatan. Ikhlas karena Allah dalam melakukan ketaatan. Jadi amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga yang dilakukan bukanlah ingin mendapatkan perlakuan baik dan pujian dari makhluk, atau dilakukan bukanlah di luar mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Abul Qasim juga mengatakan ikhlas adalah membersihkan amalan dari komentar manusia. Memang bukan untuk dipuji. Yang betul-betul karena Allah SWT. Artinya ada orang lihat atau orang tidak lihat. Ada orang puji atau orang tidak puji, tetap saja dia mengerjakan ibadah tersebut. Tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi dia manusia yang ada di hadapannya. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hudzaifah Al-Mash'ashi, ya, atau Al-Mar'ashi, ya, mengatakan ikhlas adalah kesamaan perbuatan seorang hamba antara zahir dan batin, yang nampak dan yang dalam hatinya. Ya. Berkebalikan dengan riya. Riya adalah amalan zahir yang nampak baik, namun dalamnya adalah rusak. Sedangkan ikhlas justru dua-duanya baik, lahirnya dan batinnya. Dhannun, ya, mengatakan ikhlas itu punya 3 tanda. Tetap, yang pertama, tetap merasa sama antara pujian dan celaan manusia. Tidak penting bagi dia. Yang kedua, melupakan amalan kebajikan yang pernah dibuat. Tidak usah dikutik-kutik lagi. Tidak usah diungkit-ungkit lagi. Jadi kerjakan, selesai. Tidak usah diceritakan. Pulang umroh, pulang haji, habis sedekah, habis khatam Quran, apa saja. Sudah selesai, tutup. Tidak usah diceritakan. Allah sudah catat melalui para malaikatnya. Dan akan kita terima pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, mengharap balasan dari amalan akhirat dan bukan dunia. Ya. Fudail bin Iyad berkata rahimahullah, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Beramal karena manusia termasuk kesyirikan. Sedangkan ikhlas adalah engkau terselamat dari 2 hal tadi. Dari meninggalkan amalan, enggak, saya enggak mau sholat deh daripada nanti saya riya. Itu sendiri sudah riya. Enggak boleh karena Allah perintahkan. Namun kalau pada saat dikerjakan ibadah tersebut, karena ingin dipuji oleh manusia, kesyirikan. Kalau anda selamat dari kedua itu, berarti anda ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi memang ikhlas ini adalah amalan pertama yang harus diperhatikan, ya, agar kita selamat, ya, atau cerdas dalam ibadah, agar kita maksimal dalam mendapatkan pahalanya. Baik, kita akan masuk poin yang kedua teman-teman sekalian. Cara cerdas dalam ibadah yaitu anda mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tadi yang pertama sudah kita sebutkan masalah ikhlasnya. Sekarang tentang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Walaupun tadi sudah ada yang kita singgung, ya. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW diutus untuk dicontohi dan diciplak hidupnya. Jangan pernah anda beribadah kalau tidak pernah dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kita biasa istilahkan juga dengan mengarang-ngarang ibadah. Tanya, apakah Nabi SAW pernah contohkan? Kalau iya, anda kerjakan. Kalau tidak, anda tinggalkan. Karena Nabi SAW sendiri bersabda dalam hadis yang masyhur, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, dalam riwayat lain fahuwa mardud. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini yang tidak ada asalnya, maka akan ditolak, nggak akan diterima. Nabi tidak pernah contohkan, maka selesai, jangan dikerjakan. Cukup anda kerjakan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini penting sekali. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah hadis yang sangat agung mengenai pokok Islam. Hadis ini merupakan timbangan amal yang zahir, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, atau semua sesuai dengan, ya, niatnya. Dan juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian beberapa perkataan sahabat berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Ini sahabat yang masyhur sekali, dikenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sibuk selalu mengikuti dan mencontohi apa yang Nabi SAW contohkan atau ajarkan, ya. Beliau mengatakan,
kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua perbuatan baru dalam agama itu pasti akan membawa pada kesesatan. Walaupun manusia menganggapnya baik. Ini kata beliau. Ya. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau kita katakan sunnah berarti lawan bid'ah. Kalau kita katakan bid'ah berarti lawan daripada sunnah. Ya. Seperti itu perkataan beliau. Walaupun manusia semua menganggap itu baik, tetap saja salah kalau tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kisah yang masyhur. Beliau pernah melewati satu masjid, di dalamnya orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran, ya. Kemudian mereka lagi berzikir, gitu kan. Bertasbih, bertakbir, bertahlil gitu. Lalu kemudian, ya, yang cara ini belum pernah Abdullah bin Mas'ud lihat di zaman Nabi. Berzikir ya, tapi buat lingkaran khusus, bagaimana mereka berzikir, menggoyang-goyangkan badan mereka. Ini belum pernah ada contoh, Nabi tidak pernah sama sahabat kerjakan gitu. Maka tiba-tiba saja, ya, Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka. Berbunyi dalam riwayat, "Faguddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'," kata beliau. Hitunglah dosa-dosa kalian. Aku adalah penjamin bahwa sedikit pun dari amal kebaikan kalian tidak akan hilang. Maksudnya, perbuatan kalian akan mendatangkan dosa nih, gitu kan. Padahal mereka lagi zikir. Zikrullah, bertakbir, bertahmil gitu. Abdullah bin Mas'ud, bukan saya ya, tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sahabat Nabi yang melihat itu terjadi, mengatakan, "Fa'uddu sayyi'atikum fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'." Hitung dosa-dosa kalian sekarang dari perbuatan ini. Sementara yang sudah kalian kerjakan, ya, ibadah tidak akan hilang pahalanya. "Waihakum ya ummata Muhammadin ma asra' halakatakum." Wahai, ada apa dengan kalian wahai umat Muhammad? Begitu cepat kebinasaan kalian. Haulai sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafiruna wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatu lam tuksar. Kata beliau, ini lihat sahabat-sahabat Nabi kalian masih hidup yang menemani Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Mereka ada, bahkan baju Nabi sendiri, ya, belum rusak, ya. Dan bejana-bejana beliau pun belum pecah, masih layak dipakai. Maksudnya Nabi kalian masih sangat dekat waktunya dengan kalian nih. Walladhi nafsi fi yadi innakum la ala millati hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihi babul dhalalah. Kata beliau, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan? Maka apa jawaban orang lagi duduk? Mereka kaget dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang begitu tegas gitu. Kata mereka, qalu wallahi ma ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Mereka mengatakan, wahai ayahnya Abdurrahman. Ini julukan buat Abdullah bin Mas'ud karena anak pertama laki-laki beliau namanya Abdurrahman. Dalam bahasa Arab dipanggil Abu Abdurrahman, ya. Wahai, demi Allah wahai ayahnya Abu Abdurrahman, ya, ma aradna illa al-khair. Kami enggak ingin kecuali kebaikan. Kami lagi zikir nih, baik-baik gitu. Qala wa kam min muridin lil khairi lam yusibah. Kata beliau, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya, ya, tidak mendapatkannya. Jadi perhatikan coba Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, bagaimana mereka mengingatkan agar hati-hati. Tidak selamanya apa yang diniatkan baik itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus semuanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, bukankah zikir diperintahkan Ustaz oleh Allah SWT? Benar, Allah perintahkan zikir. Tapi juga sudah dicontohkan jenis zikirnya dan tata caranya. Nah, ini tidak bisa terpisah, zikirnya dengan tata caranya. Maka ikuti semuanya. Karena kapan Anda tidak satukan keduanya, antara jenis yang diajarkan dan juga tata caranya, maka ini akan membuat rancu, gitu kan? Tidak jelas. Contoh tadi yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, bagaimana beliau begitu tegasnya mengingatkan para sahabat, para tabi'in, ya, yang hadir pada saat itu. Bagaimana mereka diingatkan, bahwa mereka cuma duduk lingkaran, buat lingkaran lalu mereka berzikir, mereka anggap mereka sedang berbuat kebaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkannya, ya. Karena mereka anggap itu baik padahal tidak dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk hal yang cara cerdas, ikuti dan dicontohkan Nabi supaya tepat sasaran. Seperti itu kurang lebih. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga yang harus diperhatikan dalam
cerdas dalam ibadah itu husnul niyah. Niat yang baik. Niat yang baik. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang itu memiliki niat yang pas. Ya. Setiap kali ingin melakukan ibadah walaupun dia belum mengerjakannya. Contoh misal. Di poin yang ketiga ini tentang masalah cara cerdas, selain ikhlas, selain mutaba'ah mengikuti Nabi SAW, juga yang ketiga adalah punya niat yang baik. Nah, contoh misal gini, Anda mau tidur di malam hari, niatkan dalam hati untuk bangun sholat tahajud. Dengan niat itu Anda sudah dapatkan pahala sholat malam, walaupun Anda belum mengerjakannya. Kalau Anda bangun di tengah malam, kemudian Anda sholat malam itu, Anda bisa dapatkan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipatnya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis sahih. Ya. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'mala kutiba lahu hasanatun kamila. Siapa yang baru niat mengerjakan satu amal saleh dan dia belum mengerjakannya, sudah dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Niat kalau keluar rumah saya ingin membantu orang miskin kalau saya temukan di jalan. Niat nanti saya mau sholat berjamaah di masjid. Saya ingin mendapatkan sholat pertama. Saya ingin berdoa antara azan dan iqamah. Saya ingin menjenguk orang sakit. Saya ingin bakti sama orang tua saya. Saya ingin. Diniatkan semuanya. Semaksimal mungkin Anda niatkan semua amal soleh yang Anda bisa. Anda niatkan. Sudah dapat pahalanya. Kalau dia kerjakan, kata Nabi SAW, fa'in amilaha kutiba lahu 10 adha'afiha ila 700 difin. Kalau dia dapat kerjakan amal itu, maka dicatatkan baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Tergantung kadar keikhlasan dia. Jadi kenapa Anda tidur tanpa niat untuk sholat malam? Kenapa Anda tidur tidak niat untuk sholat subuh berjamaah di masjid? Kenapa Anda tidak niat untuk membaca zikir pagi petang? Diniatkan sebelum dikerjakan. Maka ini cara cerdas teman-teman. Husnul niyah namanya. Niat yang baik. Ya, diniatkan. Beda sekali orang pada saat tiba-tiba ada orang miskin ya, yang minta baru kemudian dia kasih. Ya, di saat itu. Dengan orang yang dari awal sudah sendirikan hartanya. Ya. Dan ini tidak lepas dengan poin yang sebelumnya ya. Dalam masalah keikhlasan saya sudah katakan tadi, ada poin yang perlu diperhatikan, hanya mengharap pahala dari Allah dan kemudian menyembunyikan amal soleh tersebut semaksimal mungkin, serta juga memperindah ibadah itu ya. Jadi misalnya Anda sudah sisipkan di dompet Anda atau di kantong Anda sebelah kanan uang 100 ribu yang baru ya, yang belum lecek sama sekali Anda ambil, atau uang 50 ribu, atau uang 10 ribu, atau uang 20 ribu, yang Anda khususkan memang untuk sedekah, dan Anda niatkan setiap keluar Anda akan berikan sedekah itu. Misal, itu beda sekali dengan nanti pada saat tiba, ada orang minta baru Anda mau kasih. Anda sudah niat dari awal tuh sudah dapat pahalanya, kalau Anda lakukan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Ini cara yang cerdas. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku berharap bisa punya pahala di semua niat di semua amal saleh, walaupun aku belum sempat melakukannya. Tentu ini teman-teman akan didapatkan di poin ini bagi orang yang memang niat mengerjakan dan dia belum sempat melakukannya. Kayak misalnya Anda mau sholat malam, Anda niat dapat pahala tuh. Ternyata Anda ketiduran sampai pagi, Anda tetap dapat pahalanya. Anda kalau bangun, Anda sholat, jangan tidak sholat. Karena kalau Anda tidak sholat kan berarti Anda dasarnya punya kesempatan tapi Anda tidak mau sholat. Ini penting. Tidak bisa Anda mengatakan saya niat sedekah. Niat aja cukup dapat pahalanya. Nanti ada orang miskin lewat Anda tidak mau sedekah. Ini nggak masuk dalam bahasan kita. Artinya memang orang yang ikhlas karena Allah memang dia mengejar. Dia mulai dengan niat dia dulu, tapi begitu ada kesempatan dia langsung eksekusi. Nah itu yang dimaksudkan di sini, yang kita yang titik beratkan poinnya. Artinya dia akan mendapatkan cerdas di sini, mendapatkan berlipat ganda pahala. Dia dapat pahala dengan niatnya, lalu dia dapat pahala berlipat lagi, ya, dengan pada saat ada kesempatan dia mengerjakannya. Nah itu poin. Nah ini cerdas dalam melakukan, ya, mengatur niatnya, ya. Begitu juga teman-teman sekalian, Anda ya bisa masuk dalam poin yang ketiga ini. Anda juga memilih amalan-amalan ya. Bila Allah SWT mudahkan Anda punya waktu, amalan-amalan yang bisa memberikan banyak pahala, walaupun amalan itu sebenarnya ringan. Contoh misalnya, hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi kata Nabi SAW, "Mahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'um linnas." Manusia yang paling Allah cintai ya, adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Anda selalu bermanfaat bagi orang lain. Apakah nasihat, apakah materi, ya, apakah bantuan fisik, ya. Wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala sururu tudkhilu ala muslim. Dan amal yang paling Allah cintai. Kalau tadi manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kemudian amalan yang paling Allah cintai adalah rasa gembira
yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Hibur saudaramu yang sedang sedih, saudaraku seiman. Ya. Au takshifu anhu kurbah. Atau engkau mengangkat kesusahan darinya. Au taqdi anhu dainan. Atau engkau menyelesaikan utangnya. Au tatrudu anhu ju'an. Atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Walain amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni masjid al-Madinah syahra. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, aku keluar memenuhi hajat satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini, di masjid Nabi SAW selama sebulan. Anda bisa bayangkan iktikaf ya, 1 bulan di Masjid Nabawi, artinya subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu sholat. Pahalanya ini kan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat ya, kalau sholat sendiri. Kalau berjamaah kali lagi 25 kali lipat. Ada dapatkan 1 bulan berturut-turut. Belum Anda baca Quran, belum Anda zikir, belum Anda ikut pengajian misalnya, belum Anda berdoa dan azan. Banyak keutamaan orang kalau iktikaf, banyak ibadah yang bisa dikerjakan. Tapi memenuhi hajat satu orang muslim, kata Nabi SAW, lebih aku cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan aku iktikaf di masjidku ini 1 bulan. Coba bayangkan. Berapa banyak orang subhanallah sulit sekali untuk membantu saudaranya. Padahal ini kesempatan emas untuk meraih pahala. Hadis ini sahih diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, dan ya, hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Albani, dan ini penting sekali teman-teman sekalian. Ya. Sama juga dengan Anda punya kesempatan misalnya mengerjakan amal yang biasa dianggap ringan, seperti menanam pohon misalnya ya. Ada hadis yang mulia ya, contoh kata Jabir anhu dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummi Ma'badin haitan. Nabi SAW pernah masuk menemui Ummu Ma'bad ya. Kemudian beliau berkata, faqala ya Ummu Ma'bad man garaza hadan nakhla, wahai Ummu Ma'bad, siapa yang menanam kurma ini, amuslimun am kafir, apakah seorang muslim atau orang kafir. Jadi ada kebetulan pohon kurma di depan rumahnya Ummu Ma'bad radhiyallahu anha. Nabi SAW tanya, siapa yang tanam pohon kurma ini, muslim atau kafir? Faqalat bal muslim, kata beliau seorang muslim yang tanam. Qala fala yagrizul muslimu garzan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, ketahuilah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan ataupun burung, kecuali itu akan menjadi sedekah untuknya sampai hari kiamat. Anda kalau tanam pohon itu terus, apalagi yang umurnya panjang ya, Anda memang niatkan sudah sedekah buat orang gitu ya, maka semua burung yang makan di situ, yang berlindung ya, manusia ya, hewan-hewan, serangga, kecuali akan jadi pahala buat dia. Dalam riwayat, itu riwayat Imam Muslim. Riwayat Muslim yang lain, ma min muslimin yagrisu garzan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Tidak ada seorang muslim menanam satu tanaman, satu pohon, kemudian ada yang termakan darinya, kecuali akan menjadi pahala buat dia. Lahu sadaqah. Wa ma surika minhu lahu sadaqah. Dan apa yang dicuri pun dari pohon itu, tetap bernilai sedekah buat dia, pahala. Wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah. Dan apapun yang dimakan darinya oleh ya, binatang buas, tetap jadi sedekah buat dia. Wa ma akalatit tayru fahuwa lahu sadaqah. Dan apapun yang dimakan oleh burung dari pohon itu juga sedekah. Wala yarza'uhu ahadun illa kan lahu sadaqah. Dan tidak ada ya seseorang pun yang mengambil dari tanaman tersebut kecuali akan jadi sedekah buat dia. Jadi memang banyak sekali peluang-peluang untuk mendapatkan pahala gitu. Tapi kita mulai dari masalah poin ketiga tadi, masalah niat yang baik. Jadi diniatkan amal soleh itu ya. Yang terakhir teman-teman, yang keempat adalah doa. Selalu berdoa. Ya, kita temukan kisah para nabi-nabi seperti Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian juga kisah para salafus salih dari kalangan sahabat dan tabi'in. Mereka sering kali mengikutkan dalam doa mereka, wa alhiqni bis salihin, alhiqni bis salihin. Buatlah aku ini mencapai posisi para orang-orang salih, as-salihin. Jadi sekarang kita bisa niat dengan niat kita ya, dengan niat yang baik, yang ikhlas karena Allah SWT, sambil kita berdoa agar Allah memberikan kita atau mencapaikan kita pada derajat yang kita tidak bisa sampai sebenarnya. Tapi dengan rahmat Allah kita bisa jangkau. Kita bisa jangkau. Berapa banyak dari orang-orang soleh sebelum kita,
yang amal mereka luar biasa gitu. Kenapa kita tidak berdoa, ya Allah, dengan kemahamurahan-Mu ya Allah, amalku sangat sedikit, ya, maka waktuku pun terbatas. Dengan rahmat-Mu ya Allah, jangkaukanlah aku, ya, orang-orang soleh sebelumku, dari amalan, dari niat, ya. Semoga dengan doa itu Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, maka kita bisa meraih pahala-pahala mereka. Itu yang dimaksud dengan wa alhiqni bis salihin. Dan buatlah aku menjangkau derajat orang-orang saleh. Dan ini insya Allah juga cara cerdas yang perlu untuk diperhatikan. Selalu kita berdoa agar bisa meraih pahala orang-orang yang